Udah yuk. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, teman-teman. Apa? Duduk yang rapi. Aku duluan. Oke, hari ini Ken, kalau teman-teman kalau Bu Guru berbicara kalian harus apa? Mendengar. Coba sekarang pegang telingamu. Mana telingamu? Telinga Kenzo, telinganya Kenzo di mana? Bu Guru di mana? Oke, telinga gunanya untuk mendengar. Udah siap mendengar? Bu Guru mempunyai gambar. Bu Guru ingin bercerita. Perhatikan. Ya, lomba duduk rapi kalau mau dengar cerita. Siapa yang mau dengar cerita Bu Guru? Oke. Kalau mau mendengar Kenzo, Kenzo mau dengar cerita Bu Guru nggak? Kalau mau dengar dengan baik. Ame boleh tolong Bu Guru. Oke, ceritanya Bu Guru ingin bercerita. Kalau Bu Guru bercerita kalian harus mendengar. Boleh nggak saat Bu Guru berbicara atau bercerita kalian potong dengan Bu itu gambar ini, Bu itu gambar itu, boleh nggak? Tidak. Waktunya sekarang Bu Guru yang bercerita. Kalian mendengar. Nanti di saat ada saatnya Bu Guru akan kasih kalian waktu bercerita. Sekarang yuk. Ya, lomba duduk rapi. Sekarang Bu Guru punya gambar Kalisa. Yuk duduk dulu. Ya. Iya. Bu Guru ingin bercerita di suatu pulau. Di suatu pulau. Lumba-lumba jahat. Kan Bu Guru yang bercerita. Paus jahat. Di suatu pulau kehidupan binatang laut. Terdapat banyak sekali binatang. Kehidupan binatang laut banyak sekali. Mereka hidup satu sama lain, hidup rukun. Tidak ada yang saling meledeki, tidak ada saling mencibir, tidak ada saling. Iya, Bu, ikannya ya bisa dicubit. Siapa? Nih, suatu ketika ada binatang besar sekali. Binatang paus. Binatang paus itu biasanya binatang yang terkenal dengan binatang galak. Tapi di pulau ini binatang pausnya hidup bersama dengan binatang lain seperti binatang ikan-ikan kecil, kerikil, bintang laut, ubur-ubur, keong. Ternyata binatang besarnya si paus melindungi binatang-binatang kecil. Karena apa? Binatang paus tahu kita itu hidup tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling meledeki. Dan binatang besarnya tidak cuma binatang paus, ada binatang lumba-lumba yang besar sekali. Iya. Binatangnya tidak cuma paus, tapi lumba-lumba yang besar sekali. Tidak mengganggu binatang kecil. Tidak mengganggu binatang kecil, malah mereka saling melindungi. Suatu ketika ada manusia yang ingin
mengambil binatang-binatang tersebut dengan kail atau dengan jari. Akhirnya binatang yang dapat di jari itu binatang-binatang kecil seperti kura-kura, ikan kecil, kepiting. Akhirnya binatang besarnya seperti paus dan lumba-lumba mencari cara bagaimana ini supaya binatang kecilku, supaya teman-temanku tidak ke jalan. Nanti di pulau aku tidak ada teman-teman, aku hidup sendiri. Akhirnya binatang besarnya seperti lumba-lumba dan paus memikirkan suatu ide. Oh, bagaimana kalau kita merobeki saja jalannya dengan cara apa ya? Oh, mungkin dengan cara digigit. Yuk coba kita gigit jalannya, kata si paus. Dan akhirnya paus dan lumba-lumba memanggil temannya. Supaya apa? Supaya membantu menggigit atau melepaskan jala tersebut. Ibu, lumba-lumba mensakiti. Dan akhirnya jalahnya pun terlepas. Udah terlepas, binatang-binatang kecilnya pun hidup bahagia bersama teman-teman lainnya. Oke, teman-teman. Di sini kita dapat cerita, Aisyah. Raka, dapat cerita. Apa makna dari cerita yang guru ceritakan? Maknanya apa ceritanya? Kita harus saling berteman, tidak memandang badan yang besar, badan yang kecil. Nah, berarti kita semua berteman, tidak boleh saling meledek. Oke teman-teman, cukup sekian cerita dari Bu Guru. Mungkin nanti kita akan cerita lagi ya. Terima kasih sudah mendengar.